Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat siang hari ini khatib akan menyampaikan sebuah kisah dari Jabir bin Abdullah. Beliau menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pasar. Rasulullah menjumpai bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Kemudian Rasulullah SAW pegang telinganya anak kambing tersebut, lalu berkata kepada yang berada sekitar tersebut, "Wahai sahabatku, siapa yang ingin memiliki anak bangkai kambing yang cacat telinganya ini dengan harga 1 dirham?" Maka para sahabat pun menjawab, "Tidak mau wahai Rasulullah, walaupun dengan harga murah kami tidak mau bangkai tersebut." Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, mengulangi lagi, "Siapa di antara kalian yang hadir di sini yang ingin memiliki anak kambing bangkai tersebut yang cacat telinganya?" Dengan tegas para sahabat pun menjawab, "Tidak mau wahai Rasulullah, walaupun masih hidup akan tetapi dia cacat telinganya, apalagi ini sudah mati wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat tersebut,
wahai sahabatku, sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di sisi Allah dunia ini lebih hina, lebih rendah dibandingkan dengan seekor bangkai anak kambing yang cacat telinga tersebut. Dikisahkan dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian Rasulullah memegang pundak Abdullah bin Umar, lalu berpesan, wahai Abdullah bin Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau musafir. Ketika engkau berada pada waktu pagi hari, jangan menunggu sore hari. Ketika engkau berada pada waktu sore hari, jangan menunggu datangnya pagi hari. Gunakanlah waktu semaksimal mungkin. Jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Jagalah kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini sangat jelas bagi kita semua jamaah sekalian. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, dunia ini lebih rendah, lebih hina dibandingkan dengan seekor bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Kisah ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Al-A'raf 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tetapi tidak digunakan memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tetapi tidak digunakan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha, mereka punya telinga tetapi tidak digunakan melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tidak melihat ayat suci Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka seperti hewan ternak bahkan lebih sesat lagi. Mereka adalah orang-orang yang lengah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang jamaah sekalian, manusia ini tidak pernah puas dengan dunia. Sekali lagi, Islam tidak pernah melarang kita kejarlah dunia setinggi-tingginya. Akan tetapi terkadang kita begitu luar biasa mengejar dunia, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dikasih satu gunung emas, ingin gunung emas yang kedua. Gunung emas yang kedua, ingin yang ketiga. Alhaakumut takatsur, bermegah-megah telah kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk ke dalam kubur baru akan puas dengan dunia. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, kedekatan kita kepada Allah, kedekatan kita kepada tuntunan Rasulullah SAW berbanding lurus dengan akhlak yang mulia. Dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Semakin tinggi kita cinta kepada Allah, semakin bagus ibadah kita kepada Allah, semakin banyak hafal Al-Quran kita, maka akan melahirkan akhlak yang mulia. Buah dari ibadah melahirkan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Rawah Muslim. Aku diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Al-Ahzab 21.
Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah SAW akhlak yang mulia bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatang yaumul qiyamah. Wa dzakarullaha katsira, dan banyak berzikir kepada Allah. Berbanding lurus, rajin sholat, akhlak yang mulia. Ada sebuah kisah. Inna fulana taqumul laila wa tasumun nahara wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Wahai Rasulullah, si fulan ini taqumul laila, rutin qiyamul lail, tahajudnya rutin, wa tasumun nahara, rutin puasa pada siang hari, wa tasaddaqu, rutin berinfak sedekah, wa tu'zi jiranaha, tetapi sering menyakiti tetangganya, jiranaha, bilisaniha, dengan lisannya. Rajin ibadah, sholat, puasa, zakat, luar biasa ibadahnya. Wa tu'zi jiranaha, tetapi sering menyakiti tetangganya, bilisaniha, dengan lisannya. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha, tidak ada kebaikan dalam dirinya. Hiya min ahlin nar, dia penghuni neraka. Qila, berkata lagi para sahabat, wa fulana, si fulan itu tusallil maktubah, beribadah yang wajib-wajib saja. Wa tasaddaqu bil aswari, bersedekah dengan roti keju, sepotong berapa roti keju. Wala tu'zi ahadan, dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Hiya min ahlil jannah, dia penghuni surga. Terkadang kita jemaah sekalian, sesama muslim, beda ustadz pengajian, tidak saling sapa, tidak saling mengucapkan salam, saling mencaci maki, menghina, mentazir. Apakah itu yang diajarkan Rasulullah SAW? Idza laqitahu fasallim alaihi, jika bertemu ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, jika diundang penuhilah undangannya selama tidak mengandung unsur kesyirikan. Wa idza maridu fa'udhu, jika sakit jenguklah dia. Wa idza mata fattabi'u, jika meninggal iringilah jenazahnya. Maka itu kedepankan akhlak yang mulia. Lihat jemaah sekalian, bagaimana ketika Allah perintahkan Musa dan Harun kepada Fir'aun, idhaba ila Fir'aun, pergilah kepada Fir'aun dengan qaulan lainan la'allahu tadzakkaru aw yakhsha, dengan kata lemah lembut. Dia telah melampaui batas. Qaulan lainan la'allahu tadzakkaru. Terkadang jangan sampai Allah saja memerintahkan kepada Musa dan Harun, kepada Fir'aun, laknatullah, sampaikanlah qaulan lainan la'allahu tadzakkaru aw yakhsha. Tapi jangan sampai jamaah sekalian, hanya gara-gara beda ustadz pengajian, beda kelompok pengajian, saling bermusuhan, saling tidak tegur sapa, tidak tegur salam. Ini yang akan menghancurkan Islam. Tegurlah, berwajah manis depan saudara kita. Wahai akhi, assalamualaikum. Tegur, peluk saudara kita. Ketika ada salah, tegurlah dengan empat mata. Ketika saudara kita melakukan kesalahan, tegur, jangan depan orang umum. Maka kedepankan akhlak yang mulia. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kita pada kesempatan berbahagia ini, ketika kita benar-benar menjunjung tinggi sunnah Rasulullah SAW, maka akan melahirkan akhlak yang mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an, fastaghfir innahu wal ghafurur rahim.